Salam sukacita. Pada pertemuan yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan salam sukacita bagi semua para pendengar yang berbahagia hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hikmat yang datang dari atas, teman-teman. Hikmat yang datang dari atas adalah hikmat yang datang dari Tuhan itu sendiri. Ada dua hikmat. Yang pertama adalah hikmat surgawi dan hikmat duniawi. Yang mau kita bahas hari ini yang pertama adalah hikmat surgawi atau hikmat yang datang dari atas. Dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 di sini dikatakan, saya akan bacakan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sekali lagi Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara para pendengar di YouTube, mari kita melihat ada 8 hal yang sudah kita baca dari ayat firman Tuhan tentang hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmat dari surga. Sebelumnya kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat-Nya bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sungguh akan memberkati kami, di mana kami mau meminta dan mencari hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat duniawi, tapi hikmat surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami melakukan hikmat ini, sehingga kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar YouTube, hikmat yang dari atas itu adalah sebagai tema kita hari ini. Hikmat yang dari atas, Yakobus mengatakan dalam suratnya, yang pertama-tama adalah murni. Artinya tidak dibuat-buat atau ditambah-tambah, tetapi murni dari dalam hidup kita, dari hati kita yang terdalam. Misalnya mau mengasihi, kita tidak punya topeng, tapi kita benar-benar murni. Hati kita murni, tulus, ikhlas, ya, dalam melakukan hikmat yang dari atas, yaitu tadi saya sebutkan tentang kemurnian hati atau murni. Yang kedua adalah pendamai. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdamai. Berdamai bagi keluarga, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita berdamai dengan mereka supaya kita mengalami suasana surga, yaitu damai sejahtera. Kemudian peramah. Kita harus ramah kepada saudara-saudara kita. Ramah berarti kita mau rela menyapa teman kita dengan baik, menyapa tetangga kita dengan baik, menyapa anggota keluarga kita dengan ramah, dengan baik. Jadi artinya kita di dalam melakukan kehendak Tuhan, kita harus ramah. Itu adalah hikmat yang dari surga. Kemudian penurut, artinya kita tidak suka membangkang kepada firman Tuhan, atau taatlah kita kepada firman yang akan membuat kita menjadi seorang penurut kepada firman Tuhan, penurut kepada hal-hal yang baik yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kita tidak menegarkan hati atau membuat kita tegar tengkuk, tapi kita mau menjadi penurut, menjadi seorang yang taat kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada orang tua, dan kepada yang lain-lain.
penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan berarti kita berbelas kasihan baik kepada sesama kita yang susah, yang menderita. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Dan kita menolong bukan dengan kemunafikan atau bukan dengan hal-hal yang kita buat-buat, tetapi kita murni menolong mereka dengan penuh belas kasihan. Hati kita terlimpah dengan belas kasihan. Hati kita penuh dengan belas kasihan. Kemudian kita juga belajar buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik kita belajar dari Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Kita belajar dari buah roh. Di sana ada 9 buah roh, antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu buah yang baik yang harus kita hasilkan dari hidup kita. Tidak memihak, artinya kita adil. Baik kepada teman-teman, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan atau di mana saja kita berada, kita tidak memihak. Artinya kita tidak pilih bulu, tidak melihat sesuatu itu hanya dengan hal-hal yang duniawi, tapi kita boleh melihat bahwa seseorang itu perlu kita tolong misalnya, dan kita tidak memandang bulu atau membuat sesuatu yang tidak adil. Kita tidak boleh memihak, tapi kita harus adil kepada semua orang yang ada sekeliling kita. Tidak munafik, ya. Tidak munafik artinya kita harus jujur, ya. Jujur, tidak munafik. Kita harus, berarti kalau kita tidak munafik berarti kita seorang yang murni, ya, seperti yang pertama tadi. Pertama-tama adalah murni. Jadi kita harus murni di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya. Dan bahkan di dalam apapun kita harus belajar. Yang pertama tadi murni, yang kedua pendamai, yang ketiga peramah, yang keempat penurut, yang kelima penuh belas kasihan, keenam buah-buah yang baik, ketujuh tidak munafik, dan yang kedelapan tidak munafik dan tidak memihak. Artinya tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita adil dalam mengikut Tuhan, bahkan dalam bertetangga, dalam berkeluarga, dalam membimbing anak, dalam apapun kita perlu hikmat yang dari atas. Itu hikmat yang dari Tuhan sendiri. Karena dikatakan tadi, judul kita adalah carilah hikmat yang datang dari atas. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Jadi di sini di dalam ayat yang sebelum ayat 17 dikatakan di sini bahwa siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, ya. Saya bacakan, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi teman-teman, kita berjuang, berusaha untuk mencari hikmat yang dari sorga, mencari hikmat yang dari Tuhan. Itu tadi yang sudah saya terangkan, ada 9. Dan hikmat yang dari dunia adalah iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri. Itu adalah hikmat duniawi. Itu perlu kita buang, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hikmat yang datang dari surga. Itulah yang harus kita cari dalam hidup kita. Ya, jadi ingat, perhatikan dari Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang datang dari atas. Tetapi hikmat yang datang dari dunia adalah Yakobus 3 ayat
ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, katanya kalau hikmat yang datang dari dunia adalah hikmat yang datang dari setan-setan, dari nafsu dunia. Ya, itu harus kita jauhkan dari dalam hidup kita. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Jadi saudaraku, teman-teman yang dikasihi Tuhan, penonton di YouTube, mari kita belajar dan mencari, yaitu hikmat yang datang dari atas, supaya hidup kita tenang. Ya, di dalam ayat yang dalam ayat ke-18 dikatakan, dan buah yang terdiri dari kelemah lembutan, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya. Dan sekali lagi 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan, carilah hikmat surgawi, jauhkanlah hikmat duniawi, supaya hidup kita aman di hadapan Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mencari hikmat dari atas, yang dari surga, yang dari Engkau, supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi memuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kami dipenuhi dengan hikmat yang dari surga, supaya hidup kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke media sosial lainnya, supaya channel ini semakin berkembang ke depan dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amin.